Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Rabaniullah dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan 2021 dengan NIM 0307 128 2126 016 dengan asisten paleontologi Kadita Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemfosilan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian fosil. Nah, fosil sendiri adalah sisa tumbuhan, makhluk hidup yang sudah mati, makhluk hidup serta juga tumbuhan-tumbuhan tersebut hidup di zaman purba, yang setelah berpuluh ribu tahun itu terpendam di bawah lapisan tanah. Sisa-sisa makhluk hidup juga, sisa-sisa makhluk hidup dan juga tumbuhan purbakala itu lalu mengeras, sehingga akan terbentuklah apa yang disebut dengan fosil. Fosil merupakan salah satu bukti yang kuat bahwa dahulu itu terdapat kehidupan purba jauh sebelum seperti sekarang ini. Fosil dapat berumur paling muda berkisar 10.000 tahun dan yang paling tua berkisar di umur 3,5 miliar tahun. Di bawah ini merupakan beberapa pendapat dari para ahli mengenai fosil. Yang pertama, pendapat dari Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci ini merupakan seorang pelukis kenamaan yang berasal dari Italia. Ia berpendapat bahwa fosil itu merupakan suatu bukti adanya makhluk hidup serta juga kehidupan di masa lalu. Lalu yang kedua, pendapat menurut Charles Darwin. Beliau berpendapat kalau makhluk hidup yang terdapat di lapisan bumi yang tua itu akan mengadakan perubahan bentuk yang disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Oleh sebab itu, pada lapisan bumi yang lebih muda ditemukan fosil yang berbeda dengan lapisan bumi yang lebih tua. Karena terdapatnya perbedaan iklim, tanah, serta juga faktor-faktor lain, maka terjadilah perubahan di permukaan bumi dengan cara bertahap yang menyebabkan adanya perubahan pula pada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Lalu yang ketiga, George Cuvier. Nah, George Cuvier juga memiliki pendapat bahwa pada masa tertentu sudah diciptakan makhluk hidup yang berbeda dari masa ke masa lainnya. Makhluk hidup tersebut dapat diciptakan khusus pada tiap-tiap zaman dan pada tiap-tiap zaman tersebut diakhiri dengan kehancuran alam. Nah, tiap-tiap lapisan bumi tersebut akan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup pada lapisan bumi sebelumnya. Nah, yang kedua ini adalah manfaat fosil. Nah, paleontologi adalah bagian dari ilmu geologi yang menguraikan penyelidikan dan interpretasi fosil. Ilmu ini banyak membantu ahli geologi dalam memahami sejarah masa lalu, dan ahli paleontologi menggunakan fosil ini untuk banyak hal. Beberapa fungsi dari fosil ini diantaranya adalah yang pertama, untuk menentukan umur relatif suatu batuan. Batuan yang berasal dari zaman tertentu mengandung fosil yang berbeda dengan zaman yang lainnya. Fosil pada zaman yang lebih tua memiliki persebaran yang lebih sedikit dan bentuknya lebih primitif. Sedangkan fosil yang zamannya lebih muda dapat dijumpai lebih banyak dan bentuknya lebih kompleks. Nah, yang kedua, untuk menentukan keadaan lingkungan dan ekologi suatu batuan, sedimen yang mengandung fosil. Lalu selanjutnya untuk menentukan korelasi batuan dengan ditemukannya suatu fosil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lapisan yang juga terdapat fosil tersebut terbentuk pada zaman yang sama. Lalu selanjutnya untuk mengetahui evolusi makhluk hidup, serta meneliti isi fosil dari lapisan batuan-batuan yang berbeda umurnya, dapat disimpulkan bahwa batuan yang lebih tua mengandung fosil yang lebih sedikit dan bentuknya lebih primitif. Selanjutnya, proses pemfosilan dan fosilisasi. Fosilisasi merupakan proses penimbunan sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dengan sedimen atau endapan-endapan baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh sebagian ataupun sejejaknya saja. Terdapat beberapa syarat terjadinya pemfosilan, yaitu antaranya organisme mempunyai bagian tubuh yang keras, mengalami pengawetan, terbebas dari bakteri pembusuk, terjadi secara alamiah, mengandung kadar oksigen dengan jumlah yang sedikit, umurnya lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan kendala pemfosilan yaitu suatu organisme mati atau bangkai dimakan oleh organisme lain atau terjadi pembusukan oleh bakteri pengurai. Suatu contoh tempat yang mendukung terjadinya proses fosilisasi adalah delta sungai, delta danau, atau danau tapal kuda atau Oxbow Lake yang terjadi dari putusnya suatu member. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang berpengaruh dalam fosilisasi, diantaranya stratifikasi, lalu berubah menjadi batu oleh adanya bahan-bahan silika, kalsium karbonat, dan lain-lain. Bahan itu masuk dan mengisi lubang serta pori-pori dari hewan atau tumbuhan yang telah mati.
sehingga menjadi keras atau membantu menjadi fosil. Lalu selanjutnya proses destilisasi, seperti yang dijelaskan berikut, proses kompresi, atau tumbuhan tertimbun dalam lapisan tanah, maka air gas terkandung dalam bahan organik dari tumbuhan itu tertekan keluar oleh beratnya lapisan tanah yang menimbunnya. Akibatnya, karbon dari tumbuhan itu tertinggal dan lama-kelamaan akan menjadi batu bara, lignit, dan bahan bakar lainnya. Lalu impresi, bekas gigi. Nah, bekas gigi ini kadang-kadang fosil tulang menunjukkan bekas gigitan hewan karnivor atau hewan pengerat. Lalu koprolit. Nah, koprolit ini bekas kotoran hewan yang menjadi fosil. Lalu selanjutnya gastrolit. Nah, gastrolit ini batu yang halus permukaannya yang ditemukan di dalam badan hewan yang telah menjadi fosil. Lalu yang dalam tanah, pembentukan kerak, lalu pemfosilan di dalam tuf. Nah, pemfosilan dalam tuf ini jarang terjadi, kecuali di daerah yang berudara kering, sehingga bakteri pembusuk tidak dapat terjadi. Lalu pemfosilan dengan cara pembukuan. Nah, pemfosilan dengan cara pembukuan ini, hewan yang mati tertutup secara terlindung lapisan es dapat membungkus dengan segera. Nah, bakteri pembusuk itu sulit hidup di dalamnya karena giginya es. Lalu selanjutnya, proses yang mempengaruhi terbentuknya fosil. Yang pertama itu histometabasis, permineralisasi, rekristalisasi. Nah, rekristalisasi ini berubahnya seluruh atau sebagian tubuh fosil akibat PNP yang tinggi, sehingga molekul-molekul dari tubuh fosil non-kristalin akan mengikat agregat tubuh fosil itu menjadi kristalin. Lalu replacement atau mineralisasi atau partifikasi, yaitu penggantian seluruh bagian fosil dengan mineral lain. Lalu dehidrasi, leaching atau pelarutan, lalu ada mold atau depression yang berarti fosil berongga dan terisi mineral lempung. Lalu trail and track. Nah, trail and track ini yaitu trail sendiri adalah cetakan atau jejak kehidupan binatang purba yang menimbulkan penampakan yang lebih halus. Lalu track sama dengan trail, namun ukurannya nampak lebih besar. Lalu ada burrow, boring, and tube. Nah, burrow sendiri adalah lubang-lubang yang ditinggalkan binatang purba. Lalu boring, lubang pemboran, tube struktur fosil yang berupa pipa. Nah, sekian penjelasan mengenai proses pemfosilan dan penjelasan mengenai fosil yang saya jelaskan sebelumnya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.